Halo guys, welcome back to my YouTube channel with me, Kodri Boy. 1, 2, 3. Itu amat pembukaannya. Oke, bentar-bentar, ini kayaknya kacamataku ngehalangi deh. Serem amat kayak. Oke guys, gimana kabar kalian? Ini video kedua aku kemarin udah berapa minggu nggak upload video, dan ini aku mulai upload video lagi karena udah ada bahan untuk konten. Sebenarnya kemarin aku juga ngedit video tapi belum selesai karena kemarin itu aku lagi sibuk untuk nge-revisi buku, soalnya di tempat kerja kami mau nerbitin buku di bulan Juni nanti. Jadi aku lagi sibuk-sibuk merevisi buku-buku yang udah lama diterbitin di tahun 1998 itu mau dibenerin lagi gitu kata-katanya. Di video aku kali ini aku akan bahas tentang Isra Mi'raj, karena kan hari ini merupakan hari peringatan Isra Mi'raj, berarti dalam kalender Hijriah dalam tahun Hijriah itu hari ini tanggal 27 Rajab tahun 1442 Hijriah, benar kan? Kemarin sebenarnya di video aku yang sebelumnya aku sempat nyanyiin gak sih lagu 27 Rajab yang kayak gini loh, tapi cuma dikit ya. Ini aku nyanyiin beberapa bait yang lebih agak panjang daripada yang kemarin. Lagunya agak panjang daripada yang kemarin. Oke, mantap. Ya kan kemarin di video aku sebelumnya aku sempat nyanyiin dikit lagu 27 Rajab. Nah ini pas banget tuh kalau lagu itu hari ini kita nyanyiin lagi bareng-bareng. Ya buat kalian yang hafal lagunya, sama-sama yuk kita nyanyiin. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, telah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk sanksilah bagi umat Islam di dunia. Keren nggak tuh? Itu lagu lama banget sih ya. Oke, kita akan mulai. Jadi kan hari ini tanggal 27 Rajab yang merupakan peringatan hari Isra Mi'raj gitu. Isra Mi'raj itu adalah suatu peristiwa di mana itu merupakan peristiwa perjalanan Rasulullah dalam satu malam dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha. Oke, bentar mic yang lainnya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa perjalanan satu malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu ke langit ke-7, dengan menaiki buraq. Hewannya itu enggak besar, enggak lebih besar dari kedelai dan enggak lebih kecil dari bagal aku ada baca, dan kecepatan dan buraq tuh kecepatannya sangat cepat gitu, lebih cepat dari kecepatan cahaya, ya nggak sih kalau nggak salah ya itu. Nah jadi kalau kita artikan Isra Mi'raj itu berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah artinya Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Mi'raj itu artinya naik, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan menaiki buraq itu tadi. Isra Mi'raj seperti yang aku katakan tadi itu sesuai dengan peringatan Isra Mi'raj sekarang. Tentunya Isra Mi'raj sendiri terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun kenabian, dan itu terjadinya setelah 5 tahun Rasulullah SAW ditutus sebagai seorang nabi. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri merupakan sebuah tasliyah atau penghiburan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW, karena pada masa itu Rasulullah itu sedang bersedih karena kematian istri tercintanya, yaitu Khadijah gitu. Jadi tahun itu tuh disebut sebagai tahun duka cita, dan Allah itu pengennya ngehibur Rasulullah gitu kan, biar nggak sedih. Makanya Allah membuatkan atau mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan satu malam menuju Sidratul Muntaha.
Setelah kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu, besoknya itu Rasulullah langsung ceritakan sama sahabat-sahabatnya, aku kemarin kok gitu bahasanya, bahwa beliau itu melakukan perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan bahkan menembus langit ke-7 menghadap langsung menemui Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada masa itu orang-orang tuh banyak nggak percaya, sahabat-sahabatnya itu banyak yang nggak percaya kayak gitu, kecuali satu yaitu Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu bilang kayak gini, "Ya Rasulullah, jika memang kamu melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa malam tadi, maka coba sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa karena aku sebelumnya pernah pergi ke Masjidil Aqsa tersebut." Gitu. Jadi Rasulullah menceritakan ciri-cirinya. Setelah itu Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi kepada Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Gitu. Jadi dia tuh percaya atas cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah langsung berkata bahwasanya, "Abu Bakar, engkau adalah seorang pembenar atau as-siddiq." Makanya Abu Bakar bisa mendapatkan gelar Abu Bakar as-siddiq pada waktu itu. Nih aku bacain. Dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dijelaskan bahwa Allah melimpahkan nikmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperjalankannya 1 malam dan berkumpul dengan para nabi serta memperlihatkan keajaiban dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini pada setelah kejadian malam itu Rasulullah kan menceritakan peristiwa ini lewat sabdanya, bahwasanya Rasul menaiki buruk, yaitu hewan berbulu putih, tingginya lebih dari kedelai tetapi lebih pendek dari bagal, yang membawanya ke Masjidil Aqsa. Dan Rasul melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah Rasul sholat, malaikat Jibril membawa 2 cawan, satu berisi khamar dan satu berisi susu. Akan tetapi Rasulullah memilih cawan yang berisi susu, dan Jibril pun berkata bahwa yang engkau pilih adalah sebuah fitrah. Setelah memilih cawan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak malaikat Jibril untuk naik ke langit, melakukan perjalanan untuk menembus langit dan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Rasul tiba di langit pertama, ia melihat Nabi Adam, dan Nabi Adam pun berdoa dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu pergilah mereka untuk menembus langit kedua, dan di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, dan kedua nabi tersebut juga mendoakan kebaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun mendoakan kebaikan untuk beliau. Setelah itu di langit keempat pun Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Idris, dan Nabi Idris pun juga mendoakan kebaikan untuknya. Dan di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, didoakan juga kebaikan untuk Rasulullah. Setelah itu di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan beliau juga mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Dan tibalah Rasulullah di langit ketujuh, dan beliau melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Maqmur. Setelah melewati Nabi Ibrahim, maka Rasulullah pun menuju ke Sidratul Muntaha dan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk mendapatkan perintah menjalankan sholat, yaitu sebanyak 50 kali dalam setiap harinya. Dan Rasulullah pun mengiyakan, sehingga ia pun kembali turun ke langit ke-6 sampai ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa bertanya kepada Rasul, "Apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatmu?" Rasulullah pun menjawab bahwasanya ia mendapat perintah untuk memberitahukan kepada umatnya menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam setiap harinya. Dan Nabi Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat untuk melaksanakan itu." Lalu Rasulullah SAW pun kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tawar-menawar. Dan diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu lagi bahwasanya umat Islam itu harus melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu dalam setiap harinya. Kembali lagi Rasulullah ke langit ke-6, dan ia pun bertemu lagi dengan Nabi Musa, bahwasanya menceritakan lagi kalau Allah tuh ngasih aku perintah untuk umat aku melaksanakan sholat 5 waktu dalam setiap harinya. Udah dituruni dari 50 kali jadi 5 kali dalam sehari gitu. Nah, habis itu Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, "Kembalilah kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu." Jadi Rasulullah tuh mondar-mandir balik lagi nemuin Allah untuk meminta keringanan lagi. Akan tetapi Allah tetap memberikan
keringanan cuma batas 5 kali untuk melaksanakan sholat dalam setiap harinya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini aku sambil baca biar nggak salah. Hai Muhammad, laksanakanlah sholat 5 waktu dalam setiap harinya, maka itulah 50 kali sholat, karena satu kali sholat berpahala 10 sholat. Jadi satu kali sholat itu berpahala 10 sholat. Kalau kita 5 kali sholat dalam sehari itu sama seperti 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan kebaikan kemudian tidak melakukannya, maka pahala yang ditulis itu hanya 1 kebaikan. Dan jika ia melakukan kebaikan dan berniat juga untuk melakukan kebaikan serta melakukan kebaikan, maka dituliskan 10 kebaikan. Oke, gitu. Jadi di sini tuh Allah bilang kalau kita sholat selama 5 kali dalam sehari itu sama saja seperti melaksanakan sholat 50 kali dalam setiap harinya. Dan kalau kita berniat melakukan tapi tidak kita lakukan benar-benar, maka kita mendapatkan pahala dari niat itu 1 pahala. Akan tetapi kalau kita berniat melakukannya dan kita juga melakukan prakteknya, maka kita akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Oke, mungkin itu cuma kisah yang bisa aku bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan lupa untuk sholat, karena bayangkan Rasulullah sampai mondar-mandir dari langit ke-7 ke langit ke-6, ke langit 7, langit ke-6, langit mondar-mandir pokoknya untuk bernegosiasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan keringanan bagi umatnya. Sedangkan kita yang sudah dikasih 5 kali sholat dalam sehari saja masih sering meninggalkan. Bayangkan kalau kita dapat yang 50 kali itu loh, gimana itu sholatnya dalam per menit ya, mungkin ya per setengah jam sholat gitu. Untuk itu jangan pernah lupa meninggalkan sholat. Oke, itu aja deh kisah yang bisa aku bagikan hari ini. Oh ya, untuk segmen ini aku tuh bingung dan aku ngasih namanya itu Markisah Mari Berkisah. Jadi nanti di segmen Markisah itu bisa saja kisah-kisah yang aku bagiin itu adalah kisah horor, kisah inspiratif, atau kisah-kisah tentang ini sirah nabawiyah, atau tentang ya kisah-kisah islami kayak gini. Atau mungkin buat kalian yang mau curhat, maksudnya yang mau berbagi kisah sama aku agar bisa, maksudnya mau berbagi kisah di channel YouTube aku agar bisa dibagikan ke setiap orang biar menjadikan pelajaran bagi orang-orang lain, boleh kalian DM ke Instagram aku. Nanti Instagram aku taruh di bawah sini, dan juga bisa ke email aku taruh lagi juga di bawah sini, atau di kolom deskripsi nanti aku taruh ya. Oke, jangan lupa like dan jangan lupa berikan komentar kalian, karena aku sangat butuh saran dan masukan kalian. Dan juga yang paling penting jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru aku selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad dari Masjidil